Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman teknik wawancara semuanya. Hari ini saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana caranya mengkontrol sebuah wawancara atau karena Anda adalah seorang reporter atau wartawan yang berhadapan dengan narasumber, lantas seperti apa atau langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan terkait dengan narasumber, misalnya dia berbelit-belit atau menyampaikan penjelasan yang terlalu panjang lebar, atau bahkan di luar ekspektasi kita dia menyampaikan no comment dan sebagainya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara, memang narasumber dan kita itu memiliki posisi atau memiliki derajat yang sama gitu ya. Jadi kita tidak boleh kemudian semena-mena terhadap narasumber, tapi juga sebaliknya, atau kita tidak boleh kemudian terintimidasi oleh narasumber gitu. Makanya presentasi saya hari ini saya kasih judul You Are the Boss gitu. Karena reporter itu walaupun kita tidak boleh semena-mena terhadap narasumber, tapi yang mengendalikan sebuah wawancara adalah reporter atau wartawan gitu. Jadi kita tetap harus memegang kendali. Oke. Nah, hal-hal apa saja sih yang sebenarnya biasanya terjadi dalam sebuah wawancara? Hal yang paling lazim atau yang paling jamak kita temuin itu adalah pada khususnya ya pada wawancara-wawancara kepada pengacara atau politisi, itu memang biasanya sang narasumber ini karena dia sudah terbiasa diwawancarai oleh reporter, maka ada kecenderungan dia yang ingin mengendalikan jalannya wawancara. Nah, ini kita juga perlu siasati karena pengacara dan politisi itu punya kecenderungan ingin tampil baik dan ingin pesannya itu dimengerti, pesan propaganda politiknya itu dimengerti dan diikuti oleh masyarakat. Sehingga dia cenderung mengendalikan jalannya wawancara. Yang kedua adalah karena mereka sangat terbiasa berbicara di muka umum gitu ya. Misalnya kalau pas pemilu ya dia kampanye atau menyampaikan pesan-pesan komunikasi politik kepada audiens gitu lebih tinggi ketimbang orang yang lainnya, sering berpanjang-panjang gitu dalam menjawab pertanyaan atau dengan kata lainnya itu melantur. Jadi antara yang ditanya dengan jawabannya itu kadang kelebihan gitu, overlapping. Nah, ini yang kemudian juga perlu diwaspadai gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini seringkali tidak menyampaikan hal yang sebenarnya gitu. Nah, jadi realitas yang dia sampaikan kepada reporter itu adalah realitas yang digunakan untuk membela kliennya. Ini biasanya pengacara yang seperti ini. Jadi karena dia atas nama klien, hingga kemudian dia terbebani untuk mengemukakan versi kliennya demi membela misalnya. Atau, nah ini perlu juga hati-hati teman-teman, kadang ada beberapa perusahaan yang kemudian menggunakan juru bicara itu adalah orang yang punya latar belakang sebagai seorang lawyer. Ini kalau di pembahasan di konsentrasi humas misalnya, itu juga ada perdebatan gitu. Sebenarnya dia pengacara atau juru bicara atau humas yang merangkap sebagai seorang pengacara. Nah, ini hati-hati dengan narasumber dengan karakteristik seperti ini karena dia tampil di muka umum itu untuk membela kliennya. Klien itu bisa orang, bisa perusahaan, bisa institusi. Terutama jika perusahaan atau institusinya itu sedang terkena masalah. Ya, kemudian yang keempat adalah, nah ini biasanya politisi nih suka mempromosikan platform politiknya. Jadi view politiknya, pandangan politiknya, opini politiknya gitu. Padahal
ada kalanya hal-hal yang kita tanyakan itu tidak ada kaitannya dengan view politiknya. Kaitannya dengan misalnya kalau kita ngomongin pandemi corona misalnya, apapun pilihan politik Anda, apapun view politik narasumber, itu nggak ada kaitannya sebenarnya. Misalnya kalau yang ditanya adalah bagaimana penanganan pemerintah terhadap pandemi corona misalnya. Mau Anda dari partai PSI, mau Anda dari partai Demokrat, itu harusnya punya, atau dari partai apapun ya, punya satu suara atau opininya itu harusnya tidak terkait secara langsung dengan view politiknya. Nah, biasanya politisi atau orang-orang yang ada di partai itu view-nya itu selalu dikaitkan dengan atau pendapatnya selalu dikaitkan dengan view politiknya. Padahal mungkin kita sebagai reporter tidak ingin masuk ke arah sana gitu misalnya. Nah, ini harus diwaspadai. Kemudian sarannya apa kalau kemudian mendapatkan atau menemui narasumber yang seperti ini? Yang pertama, jangan segan untuk menginterupsi kalimatnya. Jadi orang yang terlalu lebar berbicara, sudah out of context begitu, maka dia harus diinterupsi. Nah, ini kemudian menjadi kebutuhan yang sangat urgent untuk wawancara-wawancara yang ada di televisi secara live gitu. Karena menginterupsi itu juga kaitannya dengan durasi. Sehingga narasumber yang terlalu banyak berbicara dan out of context apalagi, itu kita sebagai seorang reporter harus cepat menginterupsi dan mengembalikan alur wawancara kepada topik wawancara yang kita inginkan. Nah, ini yang kadang sering diprotes oleh narasumber karena dianggap reporter tidak memberikan ruang yang cukup untuk narasumber dalam memberikan penjelasannya. Nah, ini juga perlu diperhatikan gitu. Terkadang juga kadang reporter semena-mena karena dia merasa dirinya reporter, maka kemudian mengkat setiap ucapan yang ingin disampaikan oleh narasumber gitu ya. Padahal barangkali memang narasumbernya belum bicara cukup gitu untuk menyampaikan atau untuk menjawab pertanyaan Anda, pertanyaan reporter. Yang kedua adalah dalam wawancara ingat tadi ya, reporter itu bosnya. Jadi jangan sampai kegiatan wawancara itu dikendalikan oleh narasumber. Jadi Anda harus tidak perlu sungkan untuk memotong jawaban dari narasumber jika sekiranya sudah out of context gitu ya, sudah melebar, sudah kemana-mana, tidak menjawab pertanyaan, yang ditanyakan A, jawabannya B, dan sebagainya, itu boleh kemudian untuk diinterupsi. Nah, selanjutnya adalah, ini interupsi dalam konteks yang lain ya, misalnya wawancara yang kemudian secara umum terjadi gangguan atau terjadi noise. Nah, ini sering juga terjadi, bahkan tidak hanya kalau di koran atau di media cetak, mungkin noise itu kemudian bisa kita bisa toleransi gitu karena di koran lebih aman, visualnya nggak kelihatan, suaranya juga nggak kedengeran gitu. Tapi bagaimana jika kemudian noise itu atau hal-hal yang menginterupsi wawancara itu ada pada wawancara-wawancara yang sifatnya audiovisual, televisi, radio, apalagi yang live gitu. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu, maka si pewawancara harus tanggap untuk misalnya memotong wawancaranya gitu ya. Apalagi untuk program live, dipotong dulu akan kembali lagi setelah iklan berikut ini misalnya. Ya, kalau untuk wawancara cetak lebih mudah gitu. Tenang aja, tetap tenang dan mengendalikan suasana agar yang hal-hal yang menginterupsi tadi itu tidak mengganggu secara keseluruhan acara wawancara gitu. Karena kadang tidak kita pungkiri, kadang kita kaget, reporter kaget karena gangguan-gangguan itu tentu saja tidak kita perkirakan atau tidak kita prediksi. Ada banyak contoh wawancara yang kemudian ada noise-nya ya, misalnya wawancaranya di rumah, anaknya masuk ke dalam ruangan, atau kemudian ada suara yang sangat keras sehingga
narasumbernya kaget misalnya, atau Anda wawancara dalam suatu kerumunan demonstran, kemudian demonstrannya bertindak annoying kepada Anda, itu juga pernah terjadi di beberapa stasiun televisi gitu misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu memang biasanya antisipasinya bersifat spontan, tapi jangan terlalu lama mengantisipasi, karena apalagi untuk radio dan televisi, karena siarannya tetap berjalan. Situasi-situasi yang mungkin akan terjadi. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini juga pernah terjadi atau kadang pernah terjadi apabila narasumber meminta penjelasan atas pertanyaan reporter karena misalnya pertanyaannya nggak jelas. Ini sering juga ya, reporter tuh nanya nggak jelas. Tidak jelas itu bisa jadi karena kata-katanya tidak dimengerti, konteksnya kabur, sehingga si narasumber perlu untuk mendengarkan ulang, atau karena kalimatnya terlalu panjang. Ya, makanya kenapa saya sering sampaikan, baik dalam menulis maupun berbicara, pengucapan kalimat yang terlalu panjang itu sebaiknya dihindari, kecuali memang nggak bisa dihindari sama sekali. Karena apa? Kalau Anda tanya ke orang, kalimat Anda terlalu panjang, biasanya narasumber itu hanya ingat kalimat atau kata pertama dan kata terakhir. Tengah-tengahnya dia lupa. Gitu. Sehingga ada baiknya pada saat kita bertanya kepada narasumber, pertanyaannya jangan terlalu panjang ya. Pertanyaannya singkat dan jelas, anak kalimatnya nggak usah terlalu banyak. Gitu. Sehingga harapannya narasumber itu lebih mengerti, lebih konsen gitu dengan pertanyaan kita. Nah, kalau dia minta mengulangi gimana ya, diulangi tapi dengan redaksional yang lebih baik, yang lebih pendek gitu ya. Kemudian ada istilah kalau dalam wawancara itu, jika narasumber itu membalikkan meja. Membalikkan meja itu maksudnya gimana? Bahasa Inggrisnya tuh to turn the table. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah narasumbernya balik tanya kepada reporter. Gitu. Misalnya ya, Anda sebagai reporter nanya, bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pandemi corona yang dilakukan oleh pemerintah? Kemudian si narasumber mengatakan, emangnya kalau kalau menurut Anda seperti apa? Misalnya. Atau Anda nanya, Anda kan pemerintah, menurut Anda ini gimana nih situasi pandemi corona sekarang? Terus narasumbernya mungkin jengkel dan dia pemerintah gitu ya, narasumbernya pemerintah, dia menjawab, kalau Anda jadi pemerintah, menurut Anda apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Jadi balik bertanya. Nah, ini biasanya narasumber-narasumber yang seperti ini adalah narasumber yang tidak berkenan dengan pertanyaan dari reporter. Bisa jengkel, bisa marah, bisa emosi gitu ya, sehingga kemudian dia berusaha membalikkan situasi dengan misalnya balik kepada reporter. Kira-kira kalau Anda sebagai seorang reporter, apa yang akan Anda lakukan jika narasumber Anda seperti itu? Hanya balik kepada Anda. Jawabannya tentu saja tidak dengan menjawabnya. Jadi jangan kemudian tadi ya, you are the boss. Jadi kalau ada reporter bertanya, ada narasumber bertanya balik kepada reporter, jangan kemudian dijawab. Karena yang jadi reporter itu Anda. Maka advice-nya atau sarannya adalah jangan terpancing dengan menjawab pertanyaan narasumber. Anda tetap harus kontrol wawancara Anda, bisa diselingi dengan bercanda atau tersenyum, atau dialihkan dengan pertanyaan lain, tapi nanti masuk lagi ke pertanyaan ini. Apa bahayanya jika seorang reporter itu menjawab pertanyaan narasumber? Yang paling berbahaya adalah Anda mungkin kehilangan timing atau kehilangan kontrol Anda terhadap narasumber. Nah, narasumber kemudian yang jadi menguasai wawancara itu. Kalau sudah begitu, maka sebagai reporter kita tentu gagal. Karena kalau di media cetak, kegagalan yang seperti ini mungkin bisa tertutupi, karena audiens tidak bisa lihat langsung. Tapi apa jadinya jika wawancara itu dilakukan di ruang siaran radio atau ruang siaran televisi, apalagi yang sifatnya live? Maka kemudian audiens akan melihat Anda dikuasai oleh seorang
Dan itu tentu sebuah situasi yang tidak menyenangkan, tidak enak. Ya, makanya jangan tergoda untuk menjawab kembali pertanyaan dari narasumber. Jadi kalau ditanya balik, jangan justru menjawab, gitu ya. Ingat reporternya Anda, bukan narasumber. Itu situasi ya yang mungkin terjadi. Situasi selanjutnya yang kaitannya dengan bagaimana mengkontrol narasumber adalah apabila narasumbernya bilang no comment. Ini juga sering ya terjadi ya, narasumbernya mungkin jengkel atau mungkin merasa tidak siap dengan pertanyaan itu, terdesak gitu ya, tapi dia sudah berhadapan dengan reporter, gitu. Maka kemudian dia menjawab no comment atau no gitu ya, tidak mau menjawab pertanyaan. Ini juga kadang terjadi pada situasi-situasi yang penuh dengan kontroversi. Maka si narasumber biasanya menghindari menjawab pertanyaan karena dia tidak ingin terjadi kesimpang siuran atau tidak ingin kontroversinya uh, lebih ramai. Makanya dia berusaha kemudian menjawab dengan no comment. Apa yang harus dilakukan oleh seorang reporter? Kalau narasumbernya bilang no comment, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah tetap mengajukan pertanyaan lanjutan. Jadi jangan berhenti juga. Atau kalau masih tetap tidak bicara, maka jawaban dia yang no comment itu adalah berita. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menaruhnya di berita kita. Gitu. Kalau di media cetak ya disampaikan bahwa narasumber yang sudah kami hubungin tidak mau menjawab pertanyaan. Atau misalnya sekeluarnya dari pintu KPK, si X tidak mau memberikan jawaban pada saat ditanya tentang ini. Itu ditulis. Kalau di TV atau radio gimana? Lebih gampang lagi, karena pada saat Anda bertanya kan di-insert aja liputan itu, gitu, bahwa narasumbernya bicara no comment, tidak ada masalah, boleh-boleh aja. Dan narasumber kan memang juga punya hak untuk tidak menjawab. Jadi tidak menjawabnya si narasumber, itu tidak masalah Anda sampaikan gitu di media. Anda bahwa Anda sudah bertanya dan narasumber tidak mau menjawab. Kenapa itu penting? Yang pertama adalah sebenarnya untuk menunjukkan kepada audiens bahwa Anda sudah berusaha meminta keterangan. Kenapa ini penting? Karena audiens harus tahu, publik harus tahu bahwa si wartawan itu sudah berusaha untuk melakukan apa? Cover both side. Jika itu kaitannya dengan dua pihak, tiga pihak. Anda jangan mau dituduh misalnya kok ngomongin mudik di era pandemi corona tapi nggak nanya ke Pak Gubernur misalnya. Padahal sebenarnya Anda nanya ke gubernur, tapi gubernurnya bilang no comment. Maka Anda harus sampaikan bahwa reporter sudah bertanya kepada gubernur, tapi gubernur menjawab no comment. Untuk menunjukkan bahwa Anda sudah berusaha untuk mencari keberimbangan. Jadi kalau narasumber bicara no comment itu bukan 100% wawancaranya gagal, enggak juga. Itu juga berita. Itu juga bisa disampaikan untuk menunjukkan bahwa Anda sudah berusaha mencari konfirmasi, mencari jawaban pembanding. Atau ya itu, tanyakan pertanyaan lagi, lanjutan. Semoga dia bisa menjawab, lebih enak. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi, kalau tetap nggak mau menjawab ya sudah, tapi kalau bisa menjawab, nah itu keuntungan untuk. Terus ada kalanya juga narasumber itu menggunakan istilah-istilah yang multi-interpretasi. Istilah-istilah yang kabur, istilah-istilah yang istilahnya itu bermata dua, kalimat yang bermata dua. Nah, ini biasanya siapa yang sering melakukan ini? Bisa ditebak, politisi, pejabat publik. Itu sering menjawab seperti ini, terutama untuk hal-hal yang dia nggak kuasai, atau untuk hal-hal yang dia ingin tutup-tutupi. Biasanya kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang multitafsir. Nah, apa sebenarnya yang diharapkan? Ini kita harus tahu tuh intensi dari si narasumber apa. Yang pertama biasanya apa? Biar publik atau biar reporternya itu bikin kesimpulan sendiri. Jadi dia lepas tanggung jawab pada saat misalnya terjadi kehebohan terkait statementnya dia. Gitu. Misalnya saya akan bilang bahwa saya nggak bicara seperti itu. Itu hanya kesimpulan yang dilakukan oleh si reporter.
Dan kalau narasumber mengungkap begitu, mungkin dia juga nggak sepenuhnya salah. Karena apa? Dia emang ngomongnya tuh tujuannya untuk itu. Dari sisi narasumber ya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang seperti itu biasanya digunakan untuk ini istilahnya adalah testing of the water. Apa ngetes publik itu sebenarnya gimana? Nah, kadang pejabat melakukan itu untuk apa? Mengukur apakah kebijakan yang dia ambil itu sesuai atau tidak. Contohnya, pemerintah ini ditanya, misalnya yang sekarang sedang terjadi, mudik nggak boleh. Kalau tetap mudik akan dihukum atau akan diberikan sanksi. Misalnya nanya, sanksinya seperti apa? Ya, nanti akan dipikirkan oleh pemerintah sanksinya seperti apa. Mudik interpretasi sekali. Gimana? Berarti pemerintah belum menyiapkan sanksi. Bisa jadi. Atau gimana? Sanksinya akan tegas banget. Bisa jadi. Atau seperti apa? Ini cuma himbauan aja gitu maksudnya. Bisa jadi. Kenapa si narasumber ya, si maksud narasumber, kenapa menyampaikan itu? Nah, karena begitu itu diberitakan, nanti publik akan berkomentar, oh kok dikasih sanksi? Wah, sanksinya harusnya lebih tegas dong. Gimana sih pemerintah kok nggak punya sanksi? Oh, dari situ kemudian secara tidak langsung, pemerintah sedang memfilter, berarti harusnya, nah, gitu, misalnya, dites. Oh, berarti warga itu pengen punya atau menginginkan sanksinya itu jelas. Sanksinya itu tegas agar pandeminya cepat berakhir. Nah, hal yang seperti itu sering sekali dilakukan oleh pemerintah. Nah, apa yang kemudian biasanya dilakukan oleh reporter? Kalau memang multi interpretasi, Anda bisa tanyakan lagi maksudnya apa. Jadi menurut Anda begini gitu. Jadi di follow up question, jangan puas sampai di situ saja karena itu nanti bebannya ada di wartawan. Karena ada anggapan, oh berarti wartawannya mungkin salah kutip. Wartawannya tuh salah menyimpulkan. Wartawannya apa ya? Nggak ngerti maksud si narasumber seperti apa itu. Bebannya ada di wartawan. Atau gimana kalau kemudian ya memang dia ngomongnya gitu kabur. Makanya kalau dicetak saya sering ajarin kalau yang kayak begitu ditulis dalam bentuk kutipan langsung. Agar apa ditulis dalam kutipan langsung? Agar minimal wartawan itu tidak melakukan parafrase. Jadi apa adanya dikutip. Kalau pakai kutipan tidak langsung kan diparafrase. Menurut Pak Jokowi, mudik adalah ya ada proses parafrase. Tapi kalau dikutip langsung orang lebih tahu statement aslinya. Walaupun tetap juga bisa narasumbernya ngeles juga tetap bisa. Untuk TV atau radio lebih mudah. Kalau memang dia udah dipancing, udah di follow up question, tetap kabur, insert aja pada saat dia menyampaikan itu. Gitu. Jadi biar audiens itu mengartikan sendiri maksud dari statement si narasumber tersebut. Ya, jadi disuruh menjelaskan maksudnya apa sih. Nah, kalau untuk kita mengambil kesimpulan, apalagi kalau statementnya sangat kabur banget, maka kita yang punya beban karena mungkin kemungkinan kita untuk salah kutip itu sangat terbuka lebar. Dan itu mungkin yang diharapkan oleh si narasumber, makanya harus berhati-hati. Memang narasumber politisi itu jauh lebih challenging, jauh lebih menantang karena itu tadi dia punya agenda, dia sangat sangat terbiasa mempersuasi orang, sangat terbiasa melakukan propaganda politik gitu. Jadi harus berhati-hati dalam kaitannya dengan apa? Agar kita tidak dimanfaatkan oleh si politisi itu demi kepentingan dia semata. Makanya kita harus betul-betul bisa mengontrol jalannya wawancara. Ya. Juga yang ini menjadi catatan untuk para reporter adalah kalau kita jadi tuan rumah sebuah acara talkshow, kita hostnya, maka pastikan kita fair terhadap semua narasumber. Jadi yang dipanggil misalnya ada 4 narasumber, kita harus fair terhadap semua narasumber. Jadi jangan berpihak. Itu kira-kira
Nah, dari penjelasan saya tadi, coba Anda lihat lagi eh, rekaman wawancara Mata Najwa antara Najwa Shihab dengan Bapak Jokowi terkait pandemi corona. Karena saya ini ngomongnya malam tadi malam, maka besok besok Anda kalau yang malam ini nggak lihat, besok pasti ada di YouTube-nya Mata Najwa. Anda bisa putar ulang, Anda bisa lihat sejauh apa misalnya, apakah Nana mampu mengkontrol wawancaranya dengan presiden. Terus presiden sebagai seorang narasumber, sebagai seorang narasumber itu gimana? Ada nggak pertanyaan ucapan-ucapan yang multitafsir? Atau presiden dalam menyampaikan kan tentu punya agenda. Agenda-agenda apa? Nah, itu terbaca itu dalam wawancara. Dari si reporter, apakah dia bisa mengendalikan narasumbernya itu gimana? Pak Jokowi kan politisi ya, pejabat. Itu bagaimana dia menyampaikan statement-statementnya? Ada nggak statement-statement yang kabur, statement-statement yang multitafsir, ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Nah, silahkan dilihat dalam wawancara Pak Jokowi dengan Najwa Shihab di acara Mata Najwa semalam ya, di Trans 7. Yang belum nonton, Anda bisa lihat putar YouTube-nya, Anda bisa lihat bagaimana wawancara itu berjalan. Itu dulu teman-teman yang sudah mengirimkan tugas teknik wawancara ya, semuanya sudah saya feedback. Silahkan dilihat feedbacknya kalau belum melihat. Bagi yang mahasiswa feature, ini sedang on the way juga, termasuk mungkin ada beberapa yang sudah memberikan feedback terhadap liputan yang terdahulu. Juga mohon sabar karena hampir semua koreksian tulisan, skripsi, itu semuanya via email. Jadi secepatnya akan saya balas, tapi kalau memang ada yang belum, ditunggu. Itu dulu dari saya ya, silahkan dilihat video Najwa dan Pak Jokowi semalam. Semoga bisa memberikan insight tambahan atau pengetahuan tambahan untuk Anda bagaimana mengguidance atau memandu sebuah wawancara terhadap seorang narasumber. Itu dulu, terima kasih teman-teman, tetap sehat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.